لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dosa besar, yaitu menyengajakan untuk hidup membujang atau melajang. Dosa itu menjadi dosa besar ketika berniat untuk melawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau terjadi dengan beberapa alasan, maka dibenarkan. Baik, kita lanjut. Berikutnya, dosa besar berikutnya yaitu nadhrul ajnabiyah bisyahwah ma'a khawfi fitnah wa lamsiha. Melihat kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat, juga termasuk menyentuh perempuan dengan syahwat yang bukan mahramnya. Ini menjadi dosa besar yang telah dipahami bersama, namun juga sekaligus menjadi dosa besar yang paling sering dilakukan di akhir zaman. Posisinya sama-sama mengundang azab seperti layaknya riba. Dua dosa ini yang Nabi sebutkan di dalam hadisnya, iza taharatiz zina war riba, apabila telah merajalela zina dan riba, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah, sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah pada mereka. Jadi Nabi menyebutkan dua dosa besar yang akan sering terjadi di akhir zaman, yaitu dosa riba dan dosa zina. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina, karena itu seburuk-buruknya atau sekeji-kejinya perbuatan. Kalau kita lihat bahasa Allah, Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan dekati. Nah, proses mendekati zina itu yang berbahaya, karena semuanya akan berefek pada sebuah kekejian, fahisyah. Bayangkan seorang anak Adam yang diletakkan di dalam kardus, dicampak di dalam sumur atau dicampak di tengah-tengah sampah, lalu dikerumuni oleh semut. Bayi yang tidak berdosa kadang-kala diletakkan sampai 1 hari 1 malam, diguyur hujan, dibakar terik matahari. Ibunya melarikan diri dari bayi itu. Kenapa itu bisa terjadi semuanya? Hanya karena faktor mendekati zina. Dimulai dari pandangan mata, lalu membalas WA,
muncul kalimat-kalimat sayang, lalu mulai terjadi pacaran dan hubungan semakin dekat, pergi kemana-mana bersama sampai terjadinya perzinaan, hamil, melahirkan, dan supaya orang tidak tahu dia melahirkan diam-diam, dicampakkan anaknya. Bayangkan bagaimana seorang bayi yang tidak berdosa harus menahan semua penderitaan akibat dimulai daripada mendekati zina. Oleh karena itulah makanya Allah melarang untuk mendekati zina, karena keji sekali efeknya, akibatnya keji sekali, membuang seorang anak Adam. Nah, jawab mereka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ainani zinahuma an-nadhru, dua mata bisa berzina. Dengan cara apa? Melihat. Yang kita lihat di tayangan-tayangan, baik bentuknya tontonan sinetron, melihat pakaian perempuan yang tidak pantas, melihat seorang perempuan membuka dirinya di depan kamera TikTok. Semua pandangan itu dianggap berzina. Wal uzunani zinahuma al-istima'. Lalu dua telinga dianggap berzina. Kapan? Ketika mendengarkan percakapan-percakapan yang berbau zina, bicara-bicara yang menyerempet masalah porno, lalu menimbulkan syahwat. Termasuklah isi ceramah. Sering kita dengar ceramah 3 jam di atas sebuah panggung yang diisi oleh seseorang yang hampir mungkin 1/4 dari isi ceramahnya adalah masalah-masalah porno. Dan itu membangkitkan tawa, membangkitkan syahwat dari para pendengar. Dan ini lebih buruk daripada orang-orang yang duduk di warung berbicara masalah porno. Seorang pengajar agama membiasakan pornografi di atas mimbarnya dengan tujuan seakan-akan ingin dihindari perbuatan itu, tapi dia memberi contoh-contoh yang terus membangkitkan syahwat. Dan ini menjadi dosa yang lebih besar daripada orang awam yang berbicara itu. Nah, jawab mereka Allah, maka dua telinga pun dianggap berzina. Wal lisanu zinahu al-kalam. Lisan zinanya adalah bicara. Ya, jadi kalau mendengar haram, berkata-kata, bercakap-cakap tentang itu pun haram. Wal yadu zinahuma al-batashu. Tangan berzina dengan cara al-batash, menyentuh. Tentu kita tidak berani menyentuh seorang perempuan yang bukan mahram kecuali perempuan itu telah menyerahkan dirinya untuk disentuh. Dan itu penyakit anak muda kita di akhir zaman. Di dunia yang tanpa batas ini, anak-anak yang kita didik di tangan kita waktu SD 12 tahun kita pelihara, begitu masuk SMP, yang SMP itu nuansanya adalah nuansa sekularisme, kapitalisme, itu berbuat atau menjalani kemodernan tanpa batas, tidak ada kontrol. Kadang-kadang guru disibukkan dengan urusan kertas, disibukkan hanya dengan mengisi data untuk sertifikasi, mengisi borang formulir, tapi anak-anak di depan mereka berzina.
Ketika keluar waktu istirahat, anak-anak SMP bertumpuk-tumpuk, laki perempuan bercanda-canda menggoda seorang anak perempuan, dan itu menjadi hal yang merusak semua pengajaran kita di waktu sebelum dia masuk ke SMP. Bayangkan dunia pendidikan yang kita harapkan anak kita menjadi baik, malah di situ jatuhnya ke dalam keburukan. Dulu anak kita malu sekali membuka jilbab. Dulu anak kita malu sekali seandainya harus bersalaman dengan orang yang bukan mahramnya. Tapi begitu sudah terbiasa di sekolahnya, dirayu, digoda, tiba-tiba dia menjadi perempuan yang binal. Isi WA-nya semua canda dengan orang-orang yang tidak layak. Begitulah kehancuran dunia ketika agama tidak lagi menjadi penuntun. Jadi kurikulum semuanya berbicara tentang dunia. 2 jam dianggap banyak kalau mengajarkan agama. Semua urusan-urusan di fakultas, di sebuah universitas hari ini disibukkan dengan jargon-jargon dunia. Mahasiswa tidak dipedulikan. Anda silahkan datang, silahkan pulang. Kami sebagai dosen hanya layak memberi nilai. Masalah akhlak tidak lagi dibicarakan. Jadi orang hari ini mengejar dalam kepalanya hanya untuk mendapatkan nilai, dapat kerja, selesai. Pergaulan di dunia universitas hancur-hancuran. Tidak ada bahkan seorang pun yang berani menegur ketika dia mendapatkan mahasiswa berkhalwat di dalam lokal, duduk berdua, berboncengan berdua. Tidak ada yang melarang. Para pimpinan disibukkan untuk mengurusi akreditasi fakultasnya. Subhanallah. Padahal setiap amal buruk yang terjadi di bawah kepemimpinan kita, Allah tanya di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin Allah tanya apa yang sedang dipimpinnya. Allah tanya. Maka rektor bertanggung jawab terhadap semua maksiat ketika membiarkan dan tidak ada sedikit pun perjuangan untuk mencegah perbuatan ini. Pembantu rektor ikut tanggung jawab. Dekan, hati-hati, fakultas di tangan Anda. Kepala sekolah, hati-hati, kerusakan ada di tangan Anda. Maka oleh karena itu sungguh disayangkan hari ini menjadi hal yang biasa. Jadi tangan-tangan menyentuh. Dulu orang bercanda itu tidak sampai menepuk-nepuk pundak perempuan atau anak perempuan orang lain. Jadi bercanda kadang-kadang hanya dengan mulut saja. Hari ini bercandanya anak SMA itu dengan mengelus-ngelus pundak seseorang, menepuk-nepuk pundak yang bukan mahramnya. Tangan ini tidak tertahan lagi untuk dilayangkan kepada yang bukan mahram. Kenapa? Sudah menjadi pemandangan biasa. Ditambahi dengan tidak ada teguran apapun. Jadi dianggap itu hal yang biasa. Jemaah mereka Allah. Lalu Rasulullah menyambung, warrijlu zinaha al-khuta. Kaki pun dianggap berzina. Kapan? Ketika dia melangkah menuju ke tempat zina. Merencanakan untuk berzina, maka setiap langkah kaki boleh dihitung akan melakukan zina. Maka ketika akan menemui seseorang yang bukan mahram kita dengan niat buruk untuk berzina atau mendekati zina dengan cara apapun, selingkuhankah atau apa saja, pacarankah, maka setiap langkah kaki dihitung zina, dianggap kaki berzina. Wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu zalika al-farj aw yukadzibuhu. Hati pun bisa berzina. Kapan hati berzina? Ketika dia mulai berangan-angan, bercita-cita
seandainya nanti kalau ketemu dia saya akan melakukan ini dan itu, maka hati dianggap zina. Nanti di akhirat, kata Allah, kata Rasulullah SAW, dikumpulkan semua zina itu, mulai dari zina mata, zina mulut, zina telinga, zina tangan, zina kaki, dikumpulkan semuanya, lalu dicatat menjadi dosa kemaluan. Walaupun mungkin kita tidak pernah melakukan dosa kemaluan, kita melalui zina langsung, tetapi begitu menjadi sebuah kebiasaan, tontonan-tontonan yang haram, dikumpulkan Allah, dicatat di akhirat nanti. Kalau mati dalam keadaan tidak taubat, maka dianggap telah melakukan zina kemaluan. Kalau zina kemaluan telah terjadi, tidak ada jaminan surga. Kata Rasulullah SAW, "May yadmanu li", siapa yang bisa menjamin untukku, baina lihyatay wa baina fakhizai, siapa yang bisa menjamin dirinya untukku, yaitu menjaga di antara dua rahangnya, yaitu lidah, dan menjaga di antara dua pahanya, dua perkara dia bisa jaga, admanu lahul jannah, ku jamin dia masuk surga, kata Rasulullah. Yang bisa menjaga di antara dua rahang, yaitu dosa lisan, dan di antara dua paha, yaitu dosa kemaluan, ku jamin dia surga. Kalau sudah terjadi dua dosa ini atau salah satu di antara keduanya, maka tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Artinya bisa jadi akidah kita menyebabkan kita masuk surga. Kalimah la ilaha illallah akan membuat kita diputuskan masuk surga, tapi transit dulu di neraka akibat perbuatan dosa yang kita anggap remeh, yaitu berzina dengan seluruh anggota tubuh kita. Dalam hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, la yat'ana fi ra'si ahadikum bimukhitin, seseorang di antara kalian kalau ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, min hadidin, andainya salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, khairun lahu, itu lebih baik untuknya, min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu, daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Makanya orang-orang yang saleh itu berusaha untuk tidak melakukan walaupun hal sesederhana mungkin. Sampai urusan bersalaman dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dia mencoba menghindarinya. Jadi jangan biasakan. Bapak guru SMA ketika pulang sekolah, anak-anak berebut untuk menyalami bapak guru. Maka bapak guru harus tahu bahwa mereka sudah baligh, mereka bisa menimbulkan syahwat, maka menghindari salaman itu lebih baik. Jadi kalau kepada yang laki silakan, tapi kepada yang perempuan maka memberi isyarat itu sudah cukup. Memberi isyarat bahwa kita telah menerima jabatan tangan mereka sudah cukup. Begitu juga kita semuanya. Apabila datang seseorang yang mungkin tidak terbiasa bersalaman dengan kita, berilah isyarat bahwa kita telah menerima tangan mereka. Jangan juga menunjukkan sikap sombong yang menunjukkan orang, yang membuat orang akan benci kepada kita. Jadi jangan ketika disalam kita lipat tangan kita, lalu kita menceramahinya dengan mengatakan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lipat tangan kita di atas dada, kita menunjukkan kesombongan dalam berdakwah, maka itu menimbulkan kebencian. Paling kurang kita sodorkan tangan tapi bukan untuk bersalaman, hanya untuk memberi isyarat. Itu lebih baik dalam dunia dakwah, karena dia baru menyadari, dan bisa jadi dia akan menanyakan informasi, ada apa,
Kenapa tidak mau salaman? Di situlah kita mulai memberi pengetahuan. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andaian Nabi SAW sampai menyebutkan jarum dari besi yang ditusuk ke kepala yang lebih baik daripada menyentuh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan salasatun la tara a'yunuhum an-nar. Ada 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada 3 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun harrasat fi sabilillah, itu mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Mujahid fi sabilillah, tidak tidur menjaga musuh. Haram neraka menyentuh matanya. Tentu yang dimaksud kalau mata sudah haram disentuh, yang lain pun tidak tersentuh. Jadi enggak mungkin mata saja yang dalam surga, yang lain dalam neraka. Jadi yang punya badan ditanya sama teman-teman satu neraka, matanya kemana? Matanya di surga, yang lain di neraka. Itu tidak mungkin terjadi, ya. Karena kita ini satu paket, jadi nggak ada cerita tangan di neraka, badan di surga, itu nggak ada cerita itu. Kemudian yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Pernah menangis ketika mengingat dosa? Pernahkah kita mengeluarkan air mata di tengah malam dalam salat, mengingat kita dulu orang-orang yang tidak tahu diri di hadapan Allah? Mudah-mudahan air mata itu dengan matanya Allah haramkan disentuh surga, disentuh oleh neraka. Dan yang ketiga, wa ainun kafat an maharimillah, itu mata yang tidak pernah atau berjaga-jaga dari melihat yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 mata ini termasuk mata yang tidak pernah berzina. Kalaupun terjadi zina, matanya dia memalingkannya. Makanya Ali pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW. Ya Ali, kata Rasulullah, wahai Ali, la tattabi'in nadrah an-nadrah, jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang kedua. Fa innama laka al-ula, engkau dapat nikmat pada pandangan pertama, wa laysat laka al-akhirah, tapi menjadi dosa pada pandangan yang kedua. Nah, kita apa? Kadang-kadang Allah beri nikmat, bukan salah kita, salah perempuan seksi itu. Kenapa lewat di depan kita? Terlihat, lewat, terlihat. Mana enggak terlihat? Ketika terlihat, berdegup di hati. Bahkan mungkin yang lewat lebih cantik, lebih seksi dari istri kita, apa tidak lihat? Kan terlihat sendiri, Bang. Nah, kata Rasulullah, begitu terlihat itu nikmat bagimu, tapi jangan ikuti dengan pandangan kedua. Segera palingkan wajah, tahanlah diri, walaupun hati masih menginginkan untuk melihat. Jadi syaitan bisik, lihat lagi, lihat lagi. Malaikat berbisik, jangan lihat lagi, itu bukan istrimu. Di situlah Rasulullah menasihati, jangan sampai mengikuti pandangan kedua. Maksudnya jangan palingkan wajahmu untuk kembali melihatnya. Dan ini perjuangan antara iman dan nafsu. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada seorang perempuan menakjubkan, membuat hatimu takjub, engkau lihat di pasar, lihat di luar rumah, segeralah temui istrimu, karena apa yang ada padanya ada pada istrimu. Begitu nasihat Nabi. Yang susah tidak beristri, itu yang tidak tahu mau kemana. Kata Rasulullah, temuilah segera istrimu. Dia susah mengamalkan hadis ini, makanya cepat kahwin. Yang belum kahwin cepat kahwin, yang sudah pernah kahwin cukupkan dulu.
Yang terakhir, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Nabi yang terakhir, ada satu zina yang paling mudah masuk ke rumah kita. Apa dia? Yaitu al-hamu, saudara ipar, saudara suami, atau suami membiarkan saudara istri. Rasulullah mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'ala nisa, hati-hatilah ketika engkau membiarkan seorang perempuan berada di rumahmu. Lalu ada seorang yang Ansar berkata, ya Rasulullah, afara'aita al-hamu, ya Rasulullah, bagaimana kalau itu ipar kami? Jadi di sini al-hamu itu baik adik suami atau paman suami, atau kebalikannya adik istri yang perempuan, atau yang bukan mahram mu'abbad. Kalau mahram mu'abbad, mertua, itu selama-lama walaupun sudah jadi mantan istri, yang mertua tidak ada cerita mantan, mahram selama-lama. Asal sudah terjadi ijab kabul, walaupun belum terjadi hubungan suami istri, tetap mertua itu mahram selama-lama. Jadi kita punya istri 4, berarti ada 8 mertua yang mahram selama-lama. Mudah tu untuk naik haji, mudah dapat mahram, tinggal cari salah satu mertua. Atau anak tiri dari seorang suami, bawaan dari seorang suami, atau bawaan dari seorang istri, apabila telah terjadi hubungan suami istri antara ibunya dan ayah tirinya, atau kebalikannya, itu yang mahram selama-lama. Selain daripada itu, semuanya mahram muakkad. Berpisah dari istri, adik ipar bukan lagi mahram. Berpisah dari istri, paman bukan lagi mahram. Dari paman dari suami atau dari istri, itu disebut hamu. Apakah jawaban Rasulullah ketika ditanya, bagaimana kami yang membiarkan hamu masuk ke rumah kami? Kata Rasulullah, al-hamu al-maut. Hamu itu kematian, artinya bahaya. Makanya solusinya, jangan biarkan yang mahram muakkad, mahram sementara, terus-terusan bersama kita atau dengan istri kita. Ini malapetaka hari ini kita mengira bahawa mereka boleh melihat. Kita mengira adik ipar, adik ipar artinya adik suami atau adik istri, boleh bersama terus-terusan melihat auratnya. Jadi kalau di rumah buka jilbab segala macam sampai nampak paha, cuci baju, paha tersilak apa bahasa Indonesia? Tersingkap. Jadi kita biarkan. Kenapa? Tak apa-apa adik ipar, tak apa-apa paman, itu paman suami, kita biarkan dia terus melihat, memperhatikan. Nah, ini bahaya. Disitulah disebut al-hamu al-maut. Maka hati-hati jemaah Allah. Mudah-mudahan Allah hindari kita sampai menghadapnya dalam keadaan dijaga dari pandangan zina dan perbuatan zina. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.